mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Berdirinya Civil Society Watch, CSW, dihajar oleh sebagian aktivis sosial. Serangannya keras sekali. Cokro TV sebenarnya sudah menyajikan acara yang lagi viral yang menampilkan diskusi saya, Ahmad Sahal, dan Rizka Putri dengan dipandu Nong Darol tentang isu ini. Tapi sebagai pimpinan CSW, saya rasa ada baiknya saya menyajikan semacam penjelasan utuh tentang CSW. Menurut saya ada sejumlah cacat logika di kalangan masyarakat sipil pengkritik CSW. Salah satu narasi yang paling kuat adalah yang mempertanyakan integritas CSW. Jadi kami digambarkan sebagai alat rezim untuk menggebuk masyarakat sipil. Kami digambarkan sebagai kumpulan buzzer yang dibayar untuk mengawasi, memata-matai, dan mencari-cari kesalahan LSM, media, ormas. Mereka menggambarkan skenario bahwa setelah memonitor, kami akan melaporkan hasil pemantauan kami kepada pemerintah. Lebih jahat lagi, kami akan memperkarakan kelompok masyarakat sipil yang berseberangan dengan pemerintah pada aparat keamanan agar mereka ditindak secara hukum. Sebagian komentator menyamakan CSW dengan aparat Big Brother, seperti yang ada dalam novel terkenal George Orwell 1984. Yang lain mengatakan kehadiran CSW mengingatkan mereka pada Departemen Penerangan di era Orde Baru. Yang lain mengatakan CSW adalah lembaga yang hanya ada di Korea Utara. Yang lain lagi mengatakan CSW adalah kekuatan anti-demokrasi, karena dalam demokrasi seharusnya tidak ada pengawasan terhadap masyarakat sipil. Pengawasan terhadap masyarakat sipil mereka bilang hanya ada dalam negara otoriter. Yang lain mengatakan di saat pemerintah saat ini menindas HAM, memberangus kebebasan bicara, membubarkan organisasi, menangkapi aktivis kritis, melakukan mega korupsi, melakukan eksploitasi sumber daya alam. Yang justru dibutuhkan adalah pengawasan terhadap pemerintah, bukan pengawasan terhadap masyarakat sipil. Ada yang mengatakan bahwa CSW adalah nanah demokrasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya tentu saja menghargai apa yang mereka katakan. Kita kan memang tidak bisa berharap bahwa semua orang terbiasa berpikir dengan akal sehat. Tapi rasanya sih cacat logika itu harus saya jawab. Dalam pandangan saya, mereka yang berpandangan begitu terjebak dalam halusinasi mereka sendiri. Mereka membangun hayalan bahwa Indonesia adalah sebuah negeri yang dipimpin rezim otoriter. Rezim ini menindas masyarakat, memberangus kelompok sipil, membungkam media, menzalimi ulama, dan seterusnya. Narasi itu mereka ulang-ulang terus, sehingga akhirnya mereka betul-betul percaya dengan hayalan yang mereka buat, dan kemudian hidup dengan kisah fiktif itu. Akibat hidup dalam imajinasi semacam itu, ketika CSW lahir, mereka langsung masukkan CSW ke dalam skema narasi besar rezim otoriter. Bahwa CSW didirikan oleh Cokro TV dan dipimpin oleh saya, rasanya semakin membuat bahwa hayalan mereka benar adanya. Mereka itu juga terjebak dalam kisah fiksi bahwa Cokro TV itu dibentuk, didirikan, dibiayai, difasilitasi oleh rezim Jokowi. Kami disebut sebagai buzzer RP. Dalam kisah dramatis ini, setiap kata, gambar, video yang kami buat adalah karya pesanan. Namun mereka melihat bahwa kami ini sebenarnya cuma ditunggangi oleh rezim, tapi hanya dibiayai recehan. Kata mereka, sebenarnya kami ini menunggu-nunggu diangkat menjadi komisaris BUMN, atau menjadi staf khusus, atau posisi-posisi lain di dalam lingkar kekuasaan. Karena kami tidak kunjung diangkat ke posisi-posisi yang menggiurkan itu, kami terus berusaha menjilat kekuasaan dengan berusaha menunjukkan komitmen dan loyalitas penuh kami sebagai pelayan kekuasaan. Karena itulah CSW didirikan, kata sinetron dramatis ala Suara Hati Istri ini. Dan karena itulah tanpa perlu menilai apa yang kami lakukan, mereka langsung menuduh kami sebagai aparatus negara untuk menindas masyarakat sipil. Dalam pandangan saya, narasi mereka diisi banyak cacat logika. Mereka yang bilang masyarakat sipil itu tidak perlu diawasi jelas tidak paham cara demokrasi bekerja. Misalnya saja, apakah media massa tidak memiliki pengawas? Ya ada dong, namanya Dewan Pers.
Apakah Dewan Pers adalah lembaga kaki tangan rezim? Ya tidak. Apakah satu Dewan Pers sudah cukup untuk mengawasi media? Ya tidak juga, karena Dewan Pers hanya memantau media yang terdaftar di Dewan Pers. Puluhan atau ratusan media online lain tidak menjadi objek pengawasan Dewan Pers. Poin saya dengan menggunakan Dewan Pers sebagai contoh adalah masyarakat sipil perlu diawasi. Dan Dewan Pers pada dasarnya adalah bagian dari masyarakat sipil. Kalau di dunia pers ada Dewan Pers, lantas siapa yang mengawasi LSM, ormas, atau organisasi-organisasi serupa? Kalau ada LSM yang menyebarkan kampanye hitam untuk menjatuhkan atau memeras perusahaan tertentu misalnya, siapa yang akan bicara dan menyampaikan informasi tentang perilaku buruk itu pada publik? Kalau ada LSM yang hendak kucuran dana miliaran rupiah dana publik, tapi kemudian menggunakan dana itu bukan untuk kepentingan masyarakat, melainkan untuk memperkaya diri, siapa yang akan bicara? Kalau ada LSM yang sepenuhnya menjalankan fungsi kampanye negara asing yang membahayakan kepentingan Indonesia, siapa yang akan bicara? Kalau ada kekerasan seksual di dalam LSM, siapa yang akan bicara? Kalau ada organisasi semacam FPI yang terus menyebarkan kebencian, siapa yang akan bicara? Jawabannya tentu saja bisa dua, negara dan masyarakat sipil. Bila negara yang campur tangan, ya pendekatannya kekuasaan atau bahkan koersi. Sedangkan saya memilih pilihan yang kedua. Saya menganggap untuk menjaga perilaku masyarakat sipil yang harus bicara ya sesama masyarakat sipil. LSM harus berani mengoreksi perilaku LSM yang merugikan masyarakat. Ini tidak selalu menyangkut hukum formal, tapi terutama di tataran etika. Dan pengawasan ini perlu dilakukan karena kita semua sadar bahwa masyarakat sipil itu tidak tunggal dan sangat beragam. Ada kelompok sipil seperti LSM yang memperjuangkan kepentingan masyarakat luas, tapi ada juga LSM tukang palak dan pemeras. LSM semacam itu harus disudutkan, dipermalukan, dan ditolak oleh masyarakat sipil. Lantas juga dengan argumen pengkritik CSW bahwa yang diperlukan saat ini adalah lembaga yang mengawasi pemerintah dan bukan yang mengawasi masyarakat sipil. Buat saya ini pun absurd. Semua itu perlu diawasi. Pemerintah, parlemen, pengadilan, lembaga negara, kepolisian, TNI, dunia bisnis perlu diawasi. Tapi LSM, NGO, ormas, media massa, dan kelompok-kelompok sipil lainnya juga perlu diawasi. Kita tidak bisa mengatakan yang satu lebih penting dari yang lain. Demokrasi hanya bisa berjalan baik bila semua bagian sistem itu berjalan baik. Dan karena kita sebaiknya tidak menyerahkan pengelolaan itu semua pada negara, ya memang masyarakat sipil yang harus bertindak. Kita jangan berhenti mengawasi negara, tapi juga jangan taken for granted percaya bahwa masyarakat sipil baik-baik saja. Saya ingin mengutip hasil survei lembaga internasional Edelman. Setiap tahun mereka menyajikan hasil survei tentang kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga tertentu, termasuk pada pemerintah dan LSM, NGO, media, dan bisnis. Dalam Edelman Trust Barometer edisi 2021, ternyata kepercayaan masyarakat Indonesia pada LSM adalah 68%. Sementara kepercayaan pada pemerintah adalah 70%. Bahkan survei mereka pada 2017 mencatat bahwa kepercayaan masyarakat pada LSM adalah 64%, sementara kepercayaan pada pemerintah 71%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa di mata masyarakat, LSM tidak dipandang sebagai lembaga yang lebih bisa dipercaya dibandingkan dengan pemerintah atau bahkan dunia bisnis yang pada 2021 tingkat kepercayaan terhadapnya mencapai 78%. Yang menarik juga adalah penjelasan Edelman tentang apa yang dipandang masyarakat sebagai kelemahan LSM. Ini memang bukan berasal dari laporan Edelman terbaru, tapi saya rujuk pada survei Edelman 2015. Dikatakan di situ dalam survei global dengan melibatkan 33.000 responden di berbagai negara ditemukan bahwa terjadi penurunan kepercayaan terhadap LSM. Dan itu terjadi menurut survei Edelman karena LSM dianggap terlalu fokus pada cari uang, kehilangan kedekatan pada rakyat, menggunakan dana publik secara buruk, dan korup. Dengan gambaran itu rasanya sih
Argumen bahwa masyarakat sipil seharusnya tidak diawasi sama sekali tidak dapat diterima. Kita bangun saja rasa saling percaya di antara kita. Pemerintah harus dikritik kalau salah. Masyarakat sipil juga harus dikritik kalau salah. Mari kita terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita masih bersedia menggunakan akal sehat, negara akan selamat.